luas tanah di Republik Indonesia cukup luas. Tadi dikatakan ada 190 juta hektar. Hanya sayang yang diberikan kepada bapak-bapak itu hanya 70.000 hektar. Jadi yang 120 juta hektar itu sudah blok barat punyanya kehutanan. Jadi kita agak susah masuk ke kehutanan. Selain daripada itu penduduk terus bertambah katanya tadi ya. Penduduk bertambah, kebutuhan akan tanah juga meningkat. Dampaknya Pantura tadi, sawah-sawah yang harusnya bertahan sebagai sawah karena ada irigasi teknis, sekarang sudah berubah menjadi pemukiman. Sudah berubah menjadi kawasan industri. Bahkan di mana di Bekasi, kawasan industri itu menjadi limbah. Ada patogen di situ ya. Ini yang saya bingung, sebab kalau di Citarum ya, itu sudah dibersihkan. Sudah bersih semua kawasan industri, tidak boleh dibuang ke Citarum. Berarti ini persoalannya hanya di Karawang sama di Bekasi. Tapi ini bagus menjadi catatan kita. Maka untuk itu, solusinya yang pertama, sebelum kita ekstensifikasi, harus ada perbaikan dulu undang-undang. Satu, Undang-Undang 27 tentang tata ruang. Satu, Undang-Undang 26 2007 tata ruang. Sama Undang-Undang 41 2009 lahan pangan berkelanjutan LP2B. Seharusnya tanah-tanah yang beririgasi teknis itu tidak boleh dikonversi. Tapi karena tata ruang yang mempersilahkan warna jadi kuning dari hijau, nah ini tugas kita KTI ya. Mudah-mudahan dari pertemuan ini nanti kesimpulan yang saya sampaikan ini bisa nanti sampai ke mana, ke Pak Ketum ya. Pak Ketum bisa menyampaikan ke mana, ke Presiden. Itu yang peraturan. Yang kedua tadi disepakati bahwa untuk menanggulangi kekurangan lahan dengan ekstensifikasi. Ekstensifikasi di dalam kawasan hutan Bromo ya. Jadi kelas itu tidak bisa diberi sertifikat, tapi diberikan perhutanan sosial. Saya keburu pulang. Saya ingin tanya sebetulnya, apakah perhutanan sosial dapat akses enggak? Sebab di dalam kawasan hutan itu tidak bisa diberikan akses apa-apa. Ya, tidak boleh bikin sekolah, tidak boleh. Semua tidak boleh karena itu punya negara. Kalau di dalam kawasan hutan termasuk perhutanan sosial akses bisa, itu clear. Ekstensifikasi yang kita lakukan clear. Sayang tadi Pak siapa? Pas sabdanya keburu pulang. Nanti tugas jenengan Mas. Tanya ke Pak Sabda, apakah kemudian di dalam perhutanan sosial dapat akses nggak? Ya kalau dapat akses ya agak susah untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian ekstensifikasi yang lain kita berharap masih dari kehutanan. Itu tadi dikatakan oleh Pak Sabda ada 4,1 juta hektar. Itu bisa dilepas petani itu. Nah nanti tentunya melalui HKTI Pak Habib itu harus kita kejar. Yang disampaikan kapan mau diberikan kepada petani itu. Dan dikatakan tadi ternyata yang 4,1 juta hektar pun itu sudah dikuasai masyarakat. Ada sawah, ada kebun kan, ada pemukiman. Kenapa itu dipegang-pegang sama kehutanan? Bagikan aja kepada rakyat supaya dapat akses. Jadi kalau belum dapat akses, susah untuk mensejahterakan rakyat. Di dalam ekstensifikasi di kawasan hutan, nah tadi oleh Pak Ludas sudah disampaikan, sudah membagikan 1,9 juta hektar. Jadi ada 1,9 juta hektar yang sudah diberikan ke petani dari mana? Dari tanah Telaktar, tanah negara besar Telaktar. Dari penyelesaian konflik, sama dengan perkebunan seperti mana di
di Binjai, tapi di Binjai ini kebetulan konfliknya dengan PT PN 2. Itu barang milik negara. Jadi melepaskannya agak susah, tapi alhamdulillah berkat perjuangan yakin sudah ketemu dua dengan Pak Anwil ya. Bapak sudah berapa kali ketemu Pak Anwil BPN? Sudah 3 kali, memang saya sudah arahkan. Jadi alhamdulillah, berarti yang 5 kelompok sudah bisa disertifikatkan. Sudah bisa ya? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Pak Yakin. Oke, jadi sekarang Pak Yakin nanti minta tolong dengan Pak Rudi. Jadi Pak Rudi sudah ada 5 kelompok tani yang sudah bisa diberikan ke petani. Kemudian masih sisa 7. Nah, nanti dengan Bu Ana, karena tadi Bu Ana yang tanda tangan ya, minta tolong ya supaya kelompoknya Pak Yakin dari Binjai juga bisa diberikan dalam rangka ekstensifikasi. Tapi saya minta tolong dengan sangat, ketika nanti sudah diberikan sertifikat, jangan dijual. Ini penyakit petani gitu, ketika diberikan sertifikat harga mahal, kata orang Jawa didol gitu ya, Pak Yakin bilang didol gitu ya. Jangan ya. Jadi nanti di dalam ekstensifikasi, ini yang saya omongkan ini akan kita sampaikan nanti ya, kita sampaikan ke Pak Ketua Umum. Mudah-mudahan nanti Pak Ketua Umum bisa nyampe ke Pak Prabowo ya, supaya persoalan petani baik itu ekstensifikasi dan intensifikasi bisa berjalan dengan lancar. Kemudian berikutnya tadi disepakati ada intensifikasi ya. Jadi intensifikasi itu banyak ragamnya. Yang satu kelembagaan. Jadi clear kelembagaan ke depan baru sebaiknya koperasi saja sesuai dengan disampaikan oleh Pak siapa? Pak Agus Pakpahan. Selama ini ada Poktan, Gapoktan, besok itu langsung kita dijadikan. Di Pak Sabri ada Poktan. Ayo deh. Mungkin makanya karena koperasi. Jadikan koperasi seperti sarannya dari siapa? Dari Pak. Jadi intensifikasi yang pertama mengenai kelembagaan, kita sepakat saja bikin koperasi. Mudah-mudahan dapat fasilitas yang lebih mudah. Ya. Yang kemudian yang pendampingan, ya. Ini menjadi hal yang penting. Bagaimana mendampingi ke petani supaya petani menjual berasnya, menjual padi ya, gabahnya tidak seperti sekarang. Karena memang tidak ada yang mendampingi. Harusnya HKTI itu hadir di situ. Jadi orang-orang HTI yang ngerti hukum, yang ngerti masalah sosial hadir di situ untuk membantu para petani. Ya. Pelatihan ya, tadi saya tertarik gitu. Jadi pelatihan itu mungkin nanti tidak hanya untuk pertanian. Jadi yang disampaikan oleh Prof. Agus Pakpahan, ternyata pelatihan pun bisa yang lain-lain, termasuk bikin belatu apa tadi itu? Manggot. Jadi nanti pelatihan bukan nanam padi saja, tapi juga pelatihan semua kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan. Nah, infrastruktur ya, selama ini kan kita pupuk, benih gitu ya. Jadi pupuk itu Pak Yakin ketika saya diajak diskusi dengan Dirjen Sarana Pertanian ini, Channel SPS. Jadi memang ada yang salah PSB ya. Jadi yang salah membagikan itu Pak Yakin, itu hasil dari kelompok tani loh. Kelompok tani ke dinas ke sini. Setelah saya lihat ada kesalahan. Mestinya ketika menyodorkan data itu harus ada CPCL. Ini calon petaninya, ini tanahnya pakai peta. Jadi ini Pak Yakin punya 1 hektar, tapi petanya nggak jelas. Nggak tahu Yakin yang mana akhirnya yang dapat pupuk itu. Nanti untuk kelompok tani Pak Sabdi ya, Pak Sabdi, nanti ketika Bapak minta subsidi, apakah itu pupuk, apakah itu bibit, apakah itu insektisida,
herbisida semua harus pakai peta. Sampaikan juga kepada kepala dinas. Jadi ternyata tidak ada peta, diberikan aja pada calon petani di mana. Ternyata ada di Sumatera, dipakai memupuk kelapa sawit di Sumatera. Kan tidak menarik. Salah siapa? Salah kita. Tapi ini yang disampaikan Pak Sardi ya, baik pupuk maupun bibit ya. Itu mudah-mudahan nanti bisa sampai hasil BD ini ke Pak Prabowo Presiden ya. Kebetulan dia juga dulu kan sama dengan kita ketua HKTI ya. Kemudian untuk modal, saya kira kita sepakat ya dengan Pak siapa? Pak Agus Pakpahan ya. Jadi ketika kita bicara intensifikasi palebah modal, modalnya pakai bank koperasi. Ya. Kemudian juga pasca panen, kalau selama ini pasca panen sayur-sayuran dikemas saja pakai plastik, gitu ya. Jadi, nanti mungkin kita sampai hilirisasi sampai pabrik. Ya. Kemudian termasuk pasar dan sebagainya, ini semua yang dapat saya simpulkan, mudah-mudahan pendapat dengan Bapak Ibu sekalian ini akan kita sampaikan ke Pak Ketua Umum. Mudah-mudahan Ketua Umum bisa menyampaikan ke Presiden yang akan dilantik tanggal 20 ya. Poinnya memang HKTI harus hadir. Tadi disampaikan oleh Pak Rudi, sebaiknya ketika bicara yang gini-gini, ketika bicara intensifikasi, ketika kita berintensifikasi, sekarang ada lembaga namanya gugus tugas reforma agraria di provinsi dan kabupaten, harusnya kita masuk. KNPI di kabupaten, HKTI di kabupaten harus masuk di gugus tugas. Sehingga semua kebijakan apapun juga, baik intensifikasi, termasuk penyelesaian konflik, itu didiskusikan di sana. Jadi itu mungkin kesimpulan rapat hari ini. Ini komentar mereka enggak nih? Ya kalau mereka nanti ditulis lagi, ditulis ya. Kita sampaikan, mudah-mudahan kita sepakat bahwa untuk ketahanan pangan itu pertama perlu intensifikasi, yang kedua intensifikasi dan perubahan perundangan agar tidak terjadi lagi konversi penggunaan tanah sawah dan non sawah. Barangkali itu dipahami bisa ini? Ya, terima kasih. Oh, silakan. Izin Pak menambahkan saja terkait dengan